Salam saudara terkasih, bertemu lagi bersama saya Naomi di channel Kasih Tuhan 22. Kali ini kita akan menyampaikan tentang makna orang yang iri hati atau syirik. Saudara-saudara, seringkali banyak kita temui orang-orang yang berada di sekitar kita maupun teman karib atau saudara atau famili atau siapapun terkadang punya hati yang buruk. Nah, hati mereka itu mencerminkan hati iblis yang syirik kepada orang lain. Ayat di Alkitab tentang iri hati. Setiap orang mungkin memiliki jalan rezekinya masing-masing. Ada yang dikaruniai banyak rezeki, ada pula yang hanya diberi secukupnya saja untuk kehidupan mereka sehari-hari. Namun sebanyak apapun dan sedikit apapun harta yang kita miliki, jangan pernah kita iri hati atas rezeki yang dipunya orang lain. Sebab iri hati itu bukanlah sikap yang bagus bagi seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan, setiap kita sudah seharusnya bisa menahan diri ketika ada orang yang memamerkan hartanya, yang menceritakan kita di belakang. Kita bisa menahan diri. Justru alangkah baiknya kita mendoakan dia agar cepat sadar akan kesalahan dan akan ucapan yang sudah dia katakan, agar dia cepat bertobat kepada Tuhan. Alkitab kita sendiri pun sudah mengatakan tentang orang yang iri hati. Iri hati mencerminkan sifat orang yang dengki. Dan iri hati mengingatkan kita bahwa sebagai seseorang yang percaya kepada Tuhan, sikap sombong kita sama sekali tidak dibenarkan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak sekali petunjuk di dalam Alkitab mengenai iri hati. Di kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang makna iri hati. Bagi yang masih belum bisa menahan perasaan iri hatinya, maka di kesempatan kali ini, saya akan membagikan kumpulan daftar ayat dalam Alkitab. Firman Tuhan sendiri yang menjelaskan tentang iri hati. Langsung saja, tanpa banyak basa-basi lagi, inilah beberapa kumpulan ayat Alkitab dalam Injil Perjanjian Baru yang mungkin bisa kita baca sebagai renungan untuk menyadari bahwa iri hati itu adalah sikap yang tidak baik. Ayat yang pertama, tidak boleh iri hati, tertulis di Ayub 18 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dihilangkan nyawanya oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayat yang kedua, tertulis di Mazmur 19 ayat 1, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat ketiga, tertulis di Amsal 20 ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman,
dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Ayat keempat, tertulis di Amsal 20 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ayat kelima tertulis di Pengkhotbah 21 ayat 4. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ayat ke-6 tertulis di Matius 40 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ayat ke-7 tertulis di Markus 41 ayat 22. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat ke-8 tertulis di Kisah Para Rasul 44 ayat 45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat ke-9 tertulis di Kisah Para Rasul 44 ayat 5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Bapak Ibu Saudara terkasih, beberapa ayat tersebut mencerminkan orang yang iri hati. Ayat dalam firman Tuhan sudah jelas mengatakan dan memerintahkan kita sebagai anak Tuhan untuk tidak bersifat iri hati terhadap sesama, terhadap orang lain. Kita harus mengasihi, kita harus saling membantu, saling menopang, dan saling mendukung. Sebab iri hati melainkan cermin dari sikap dan kelakuan si iblis. Maka dari itu, ada tertulis di Roma 45 ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dan ada tertulis di 1 Korintus 46 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu Saudara terkasih, demikianlah pembahasan ringkas mengenai ayat Alkitab tentang jangan iri hati. Semoga dengan adanya kumpulan daftar Alkitab, ayat yang saya sampaikan, sebab ayat itu firman dari Tuhan sendiri, agar bisa kita renungkan dan bisa kita menjadi semakin dewasa, semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan semakin mempunyai kerohanian yang baik. Kiranya Bapak Ibu, kita senantiasa dapat berada di jalan kebenaran. Terima kasih sudah menyimak video ini. Senantiasa kita diberkati dan dimuliakan oleh Tuhan terkasih Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan hati dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Hingga saat ini Engkau masih memuliakan anak-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu,
untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Walaupun tidak banyak Tuhan, walaupun hamba ini bukan apa-apa, hanya biji mata-Mu Tuhan, tapi setidaknya apa yang hamba sampaikan dapat berkenan, dapat memberkati setiap saudara yang mendengar dan menyimak. Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus. Jadikanlah kami pribadi lepas pribadi, menjadi orang, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Agar kami bisa menengking iblis, agar kami tidak menuruti keinginan daging Tuhan. Agar kami tidak berlaku yang tidak Engkau perkenankan Bapa. Agar kami juga tidak iri terhadap sesama, tidak iri terhadap orang lain. Berikanlah kami jiwa-jiwa roh yang baik Bapa, agar kami dapat berlaku, dapat bersifat dan bersikap yang baik menurut kehendak-Mu Tuhan, agar kami dapat membantu sesama kami yang sedang kesusahan, agar kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, berkatilah kami sebagaimana mestinya, hingga apa yang sudah Engkau tetapkan dalam firman-Mu dapat menjadi rema bagi setiap kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini hamba sudah berdoa dan membacakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mulialah nama-Mu, terpujilah Engkau yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.